Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya di Perum Channel. Seperti biasa bermaksud membagikan mengenai seputar BLTS. Sebenarnya hari ini ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bahkan hari ini mendung ya, mendung sekali habis hujan. Jadi di tempat saya sudah 3 hari mendung berturut-turut ya. Panasnya hanya sebentar, mungkin hanya 1 jam 2 jam seharinya, dan terus mendung hujan ya. Jadi untuk hari ini inverter saya matikan ya. Ini LVD mati, saya matikan dari sini. Jadi inverter juga mati, termasuk kapasitor bank saya matikan ya. Ini mati, inverter mati ya. Jadi ya pada dasarnya nggak ada yang istimewa hari ini. Dan saya baru keinget tadi ya, saya masih menyimpan ini. Jadi hari ini saya mau membagikan kembali mengenai SCC PWM merek Swear ya, 30 ampere ya. Kembali saya sampaikan kenapa saya beli SCC ini PWM ya, padahal saya sudah punya ini MPPT Kenika ya. Jadi kenapa saya beli ini? Karena saya beli solar panel PV ya. Niat hatinya membeli yang tipe monokristalin, tapi ternyata yang datang polikristalin ya. Jadi ini ya. Sebelumnya saya punya GH Solar dan juga Siasan masing-masing 50 watt peak monokristalin, dan pembelian kedua ya, di link pembeliannya GH Solar, tapi ternyata yang datang adalah merek Green Cell ya, 50 watt peak kali 2 tipe polikristalin. Nah, yang ternyata dari kedua tipe ini, dari dua tipe yang berbeda, mono dan poli, itu ternyata tidak bisa digabung dengan satu controller ya. Karena untuk yang mono ini tegangannya maksimal bisa tercapai sekitar 21 atau 22 watt peak ya. Sementara yang poli ini hanya 17 volt ya. Jadi yang ini bisa 21 atau 22 volt ya, maaf, volt. Yang ini hanya 17 atau 19 volt. Jadi kalau digabung mentok hanya 19 volt ya. Jadi MPPT-nya ini tidak bisa bekerja dan jadi mubadir ya ini. Jadi nggak berfungsi, MPPT-nya tidak bisa bekerja. Nah, karena itu solusinya yaitu pakai controller tersendiri ya, mau nggak mau seperti itu. Jadi saya beli merek Swear ini ya karena murah ya tentunya. Sebenarnya awalnya mau pakai MPPT juga karena mahal ya tentunya, makanya saya cari PWM saja. Tentu saja saya nyari yang mungkin lebih bagus ya. Ya. Jadi kenapa saya beli SCC ini? Karena itu ya. Karena dua PV yang beda tipe tidak bisa digabung ya. Nah, saya akan membahas ini, biarpun kalau diurut-urut jadi terbalik runtutannya ya. Saya bahas fisiknya, kontrolernya, tapi malah ini belum saya bahas ya. Semoga saja ini tetap bermanfaat ya. Dan sebelumnya saya minta maaf,
Jadi kemarin ada yang berkomentar di salah satu video saya mengenai penjelasan saya yang katanya bulat alias tidak jelas ya, alias ya kurang kurang bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi maaf, ini penjelasan versi amatir tentunya, versi pemula tentunya ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau ada mungkin kesalahan atau penjelasan yang kurang atau istilah-istilah yang mungkin salah atau bahkan salah kaprah ya. Sebelumnya saya minta maaf. Kembali ke ini, jadi teman-teman kalau beli produk ini merek Sower tipe PWM yang ini 30 ampere ya, maka akan dalam kemasannya dapat ini kartu garansi dan juga buku panduan ya, manual booknya seperti ini ya. Di salah satu seller di situs belanja online dijelaskan juga kalau merek Sower ini satu produsen dengan merek JMK ya. Saya coba cari tahu ya, fisiknya sama ya, gambarnya ini seperti sama, cuman mereknya JMK ya. Jadi ada salah satu seller yang menjelaskan itu. Jadi kalau mungkin teman-teman kesulitan mendapatkan merek ini, mungkin bisa dengan merek JMK ya. Kembali ke kemasan ini, ini bagian depannya dijelaskan tipe baterai yang bisa digunakan, yaitu lead acid atau baterai kering ya, terus lithium ion dan juga lithium fosfat ya. Bagian depannya. Untuk bagian belakangnya, ini ada pilihan ini yang 30 ampere dan juga ada sedikit penjelasan mengenai panduan sederhana mengenai instalasinya ya, ada sedikit penjelasan. Untuk bagian sampingnya ini ada ya, ini produsennya ya, ini dari Cina. Nah, silahkan lihat, ada juga Facebooknya, alamat websitenya dan segala macam dari Cina. Nah, dan juga ini yang menurut saya ini ada nilai plusnya ya. Jadi ini sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi ini ada keterangan efisiensi tinggi, perlindungan keamanan, dan juga ada sedikit mengenai pengenalan produk ya. Ini sedikit ada penjelasan, ngeblur ya. Ya, ada beberapa pengenalan ya, dengan microcontroller standar industri, tampilan LED display dengan parameter yang dapat diatur, dengan sistem pengecasan PWM 3 tahap, dengan pelindungan beban listrik berlebih, tegangan tinggi, tegangan rendah, suhu tinggi dan arus pendek, MOSFET arus pendek, dan pelindungan panas ganda ya. Jadi kemasannya seperti ini. Terus akan saya sampaikan juga mengenai ini manualnya. Di sini dijelaskan. Nah, ini beberapa tipe ya. Ini yang 30 ampere, ada fitur produk ya. Fitur produk, instruksi keamanan, sistem koneksi pada controller, dan juga penjelasan mengenai displaynya ya. Terus ini ada spesifikasinya ya, 30 ampere. Ini otomatis ya, bisa mendeteksi 12 volt atau 24 volt, tegangan maksimalnya 50 volt ya. Yang ini saya kurang paham ya.
ya. Untuk tampilan displaynya seperti ini. Nah, ini fiturnya ada banyak sekali ya. Ini sudah lengkap sekali menurut saya. Cuman saya fokus di sini saja ini. Di sini ini yang sudah saya buktikan ya. Ini 13,7 ini settingan tegangan buat ngecas ya. Kemarin saya setting di 13,8, berhasil tercapai mode floating. Terus saya coba di 14,0, tercapai juga mode floatingnya, yaitu setelah tercapai angka yang kita setting tidak ada arus yang mengalir ke baterai ya. Ini sudah saya amati berulang-ulang dan ini berhasil ya. Sudah beberapa kali saya amati kemarin waktu musim panas kemarin ya. Ini cukup berhasil. Jadi banyak sekali fiturnya ini ya. Cuma yang poin pentingnya ini mode pengecasan ini di voltasenya, settingannya ini sudah berhasil, sudah saya buktikan ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan SCC ini ya, tapi saya hanya bermaksud membandingkan yaitu di fitur controllernya ya, bukan membandingkan masalah PWM atau MPPT-nya, bukan, hanya fungsi dasarnya sebagai controller. Ini kalau saya bandingkan ini sama ya, sama ya. Ada LVD, kalau di sini LVD-nya juga sudah tersedia ada. Ini LVD, ini disconnect-nya dan ini reconnect-nya ya. Jadi sudah lengkap ini ya. Mungkin perbedaannya hanya masalah baterai. Kalau di sini otomatis ya, bisa terbaca secara otomatis. Kalau yang ini harus manual ya, harus manual ya. Jadi kalau saya bandingkan fiturnya dengan SCC Kenika ini ya, bisa dibilang sama ya, sama lengkapnya ya. Cuman ini kan bahasanya Inggris, saya tidak begitu paham. Cuman pada prakteknya ini sama ya, sama. Ini ya auto ya, ini pendeteksian baterainya sama auto. Nah, cuman baterai tipenya ini otomatis. Kalau yang SCC Software itu manual ya. Nah, kita lihat saja langsung ke sini. Nah, ini tampilan dasarnya seperti ini. Ini pembacaan voltase baterai ya, 13,2. Jadi default tampilannya ini tegangan baterai 13,2, sama ya, 13,2 ya. Ini suhu kerja, ini arus ke baterai, ini mendung, jadi tidak ada pengecasan. Ini arus yang terpakai di load, enggak ada. Nah, ini adalah voltase tegangan pengecasan ya, saya setel di 14,0 dan ini sudah terbukti berhasil. Berkali-kali saya amati ini berhasil ya. Kembali. Nah, ini tegangan reconnect-nya ke load ya. Nah, ini LVD-nya, disconnect-nya di 10,0. Nah, ini manual ya. Ini B03, ini lithium fosfat ya. Ini manual,
penyetelannya. Nah, ini ada gambar, maaf kalau kurang jelas. Ini ada gambar PV dan juga matahari, simbol matahari. Mungkin ini simbol tegangan, deteksi tegangan yang terbaca oleh PV ya. Ini timer pendeteksian tegangan PV mungkin ya, saya nggak paham. Ini saya juga nggak tahu, tapi ada di buku manualnya, ada semua ya. Saya saja yang nggak paham ya. Jadi ini tampilan defaultnya, menampilkan tegangan baterai ya. Untuk terminalnya seperti ini saya pakai kabel 10 mm, ini terlalu besar, agak susah. Ini idealnya pakai kabel mungkin 4 mm ya. Sebelumnya saya coba itu koneksinya mudah, gampang. Untuk pemakaian 10 mm ini agak susah, terlalu besar ya. Jadi mungkin terlalu besar kabelnya ya, kalau 10 mm persegi itu. Ini susah, jadi mungkin lebih mudah kalau pakai sekitar 4 mm sudah cukup ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk hari ini saya cuman kesimpulannya begini yang mau saya sampaikan. Jadi SCC Sower ini layak buat dibeli ya. Kalau secara fitur controller ini sudah cukup bagus, bekerja dengan bagus, sudah terbukti oleh saya. Jadi kalau dibanding dengan SCC Kenika, maksud saya dari fitur controllernya ya, bukan masalah MPPT atau PWM-nya. Jadi ini layak dibeli, barangnya bagus ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup ya. Ini mendung, jadi saya matikan inverternya, semua saya matikan. Oh iya, saya mau kembali mengecek baterai ya. Jadi kenapa ini multitester standby di sini terus? Saya masih sering pantau kinerja dari active balancer ini. Ya, kan kita coba saja ini. Cek baterai pertama 3,320. Baterai kedua 3,320 sama. Baterai ketiga ya 3,19 ya, 3,319 hampir sama. Baterai keempat 3,22 ya. Jadi cukup balance ya, di level 13,2 menurut saya sudah balance. Dan bahkan kemarin waktu tercapai di level 14,0 itu menurut saya benar-benar balance ya. Jadi alhamdulillah setelah saya pakai SCC ini ya, malah ini bisa balance ya. Lithium fosfat ini malah bisa tercapai balance. Sebelumnya jarang sekali ya. Jadi alhamdulillah bisa tercapai 14,0 ya baterai ini. Jadi kesimpulan lain yaitu baterai saya ini ternyata masih bagus ya. Biarpun second, tapi ternyata untuk sampai saat ini kondisinya masih sangat bagus ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oh iya, terima kasih kepada semua yang sudah menonton, kepada semua yang sudah subscribe ya ke channel saya ini. Sekali lagi terima kasih.
Semoga video-video saya bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.